Yang keempat, ciptakan atmosfer. Atmosfernya seperti apa, Bun? Nah, itu ketika orang tua mendoakan, bergetar itu bumi, langit, dan seisinya ikut mengaminkan. Bayangkan itu restu dari orang tua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda akan memberikan 5 tips menumbuhkan minat belajar di masa pandemi. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan Ananda belajar itu apa? Oh, yang umum misalnya, saya ingin jadi orang sukses. Dikecilkan lagi. Oh, saya ingin nanti belajar itu dapat ilmu sehingga saya bisa masuk ke PTN yang saya inginkan. Kalau misalnya dibuat lagi, oh, saya ingin jadi kebanggaan keluarga, saya ingin jadi kebanggaan orang tua. Atau misalnya saya ingin meningkatkan derajat keluarga saya. Nah, jadi tujuan itu beda-beda. Tergantung tujuan Anda ini apa, itu harus kuat dulu. Nah, setelah tujuannya ada, yang kedua, niat. Niatnya nih, niat untuk apa, Bun? Niat untuk mencapai tujuan tadi. Benar nggak sih saya benar-benar ingin mencapai tujuan? Nah, niat itu dicamkan ketika sebelum tidur malam. Kan setelah beraktivitas satu harian, nah kemudian kita mau tidur nih, niat dulu. Ya Allah ya Tuhanku, bangunkan hamba besok untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa ikut sekolah daring dengan baik. Nah, itu niatnya. Kemudian yang ketiga itu bangun tidur. Kenapa, Bun? Karena terkadang ketika daring nih, kadang anak-anaknya lupa bangun, yang harusnya masuk jam 7, masuknya jam 12. Jadi kalau kita tadi niat kemudian tidur, ya harus bangun atuh. Absennya benar-benar di dunia nyata, belajarnya benar-benar di dunia nyata, bukan di dalam mimpi. Nah, ketika kita bangun tidur, apa yang pertama dilakukan? Bersyukur. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih meniupkan ruh ke tubuh ini untuk bisa beraktivitas lagi, untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa sekolah dengan baik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ciptakan atmosfer. Atmosfernya seperti apa, Bun? Yang pertama, kalau misalnya kita lagi sekolah nih, dalam kondisi daring nih. Nah, atmosfernya apa? Oh, pakai baju sekolah. Kemudian bukunya dilengkapi. Terus kalau misalnya tidak daring, Bun, memang khusus spesial belajar, nyamannya bagaimana? Atmosfer nyaman diciptakan. Oh, saya, Bun, nyamannya kalau belajar itu pakai lagu. Udah atuh, pakai lagu. Bun, saya kalau belajar itu nyamannya sambil duduk sambil bersender. Ya udah, belajar sambil bersender. Nah, belajar itu senyamannya saja, senyamannya kita. Maka apapun yang akan kita pelajari itu masuk. Kemudian, nah, yang terakhir nih yang paling penting. Yang pertama tadi ada tujuan, yang kedua ada niat, yang ketiga bangun, yang keempat itu ciptakan atmosfernya, dan yang kelima nih yang paling penting nih, restu orang tua. Itu paling penting. Nah, jadi Bun, bentuknya seperti apa? Kan kita belajarnya daring, ya tetap salam atuh, kan mau belajar. Sama dengan seperti ketika kita sekolah, mau pergi sekolah tuh salam. Arti salam itu apa sih? Kita minta restu. Ma, Pa, restui anakmu nih mau nuntut ilmu, restui anakmu nih mau belajar. Nah, sama, jadi walaupun belajarnya daring, tetap harus minta restu. Jangan disepelekan. Bun, orang tua saya sibuk, orang tua saya jualan di pasar, kadang tidak ketemu. Disempatkan atau ngomong, komunikasi atau sama orang tuanya. Nggak tahu enggak, ketika kita minta restu, kemudian orang tua mengingat itu, dia tahu anaknya nih mau belajar dengan benar, anaknya nih mau jadi polisi, anaknya nih mau jadi dokter. Maka di tiap detiknya, di tiap nafasnya, di tiap sujudnya itu dia akan mendoakan, ya Allah. Nah, itu ketika orang tua mendoakan, bergetar itu bumi, langit, dan seisinya ikut mengaminkan. Bayangkan itu restu dari orang tua, oke? Nah, itu 5 tips dari Bunda bagaimana menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi. Selamat mencoba.